Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari Prodi Agribisnis NIM 250590101086. Jadi saya akan menjelaskan apa saja materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah pengantar agribisnis. Pengantar agribisnis adalah kajian mengenai dasar-dasar usaha pertanian dan bisnis, mencakup definisi ruang lingkup, prinsip-prinsip fundamental, serta strategi pengembangan agribisnis. Ruang lingkup agribisnis mencakup produksi, pengolahan, dan distribusi hasil pertanian yang didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti koperasi, bank, dan asuransi. Agribisnis memiliki struktur rantai nilai yang terdiri dari hulu, produksi pangan, tanaman, dan ternak, hilir, pengolahan, pemasaran, dan distribusi. Subsistem input hulu adalah bagian dari sistem agribisnis yang menyediakan input produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Fungsi utamanya adalah mendukung keberlanjutan dan produktivitas usaha tani. Subsistem hilir downstream dalam agribisnis adalah bagian dari sistem agribisnis yang melibatkan kegiatan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil produksi pertanian. Bisnis terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem upstream agribisnis produksi. Kegiatan menyedia sarana produksi untuk pertanian, contoh industri pupuk, benih, peternakan, alat dan mesin pertanian. 2. Subsistem on-farm agribisnis budidaya. Kegiatan budidaya atau produksi utama di bidang pertanian, contoh pertanian padi, perkebunan kelapa sawit, peternakan ayam, perikanan, dan pertanian rakyat. 3. Subsistem downstream agribisnis pengolahan. Kegiatan pengolahan hasil pertanian, agroindustri, dan produk, contoh industri pengolahan kopi bubuk, minyak kelapa sawit, distribusi sayuran. 4. Subsistem pendukung supporting service, lembaga dan sarana yang mendukung kelancaran kegiatan agribisnis, contoh perbankan, kredit usaha tani, koperasi, penyuluhan pertanian, lembaga riset, transportasi, dan regulasi pemerintahan. Sistem kelembagaan pendukung agribisnis. 1. Peranan kelembagaan. Kelembagaan adalah organisasi yang membantu usaha agribisnis dengan menyediakan layanan penting seperti penyuluhan, modal, informasi pasar, dan teknologi. 2. Jenis kelembagaan. Kelembagaan formal pemerintah, perbankan, koperasi. Kelembagaan informal, kelompok tani, arisan, koperasi desa. Fungsi utama kelembagaan penyuluhan dan pelatihan, meningkatkan kemampuan petani dengan edukasi teknik terbaru, penyediaan sarana produksi, menyediakan benih, pupuk, alat pertanian, pengadaan modal dan kredit, membantu petani dapat pinjaman modal murah dan proses mudah. Pemasaran hasil pertanian, membantu jual produk agar dapat optimal dan pasar luas. 4. Tantangan kelembagaan. Koordinasi antar lembaga terkadang kurang efektif hingga layanan tidak maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan dana membatasi pelayanan. Sistem pemasaran agribisnis. 1. Pengertian. Proses yang menghubungkan produsen hasil agribisnis dengan konsumen melalui berbagai tahapan distribusi, promosi, dan penjualan. 2. Tujuan. Memastikan produk agribisnis sampai ke pasar dengan tepat waktu, kualitas terjaga, dan harga yang fair. Komponen utama: produsen, petani, peternak, nelayan, pedagang, pengepul. Mengumpulkan hasil produsen, distributor, mengantarkan produk ke pasar atau toko, konsumen, pembeli akhir produk. 4. Fungsi utama: penggerak barang dari produsen ke konsumen, penentuan harga sesuai pasaran, penyebaran informasi tentang produk dan harga. 5. Faktor yang mempengaruhi sistem: kondisi alam, iklim, tanah, air, ketersediaan dan kualitas, input benih, pupuk, pakan, kebijakan pemerintah, dan dukungan infrastruktur. Risiko dan ketidakpastian dalam agribisnis. Sumber risiko agribisnis. Pertama, produktivitas, variabilitas hasil iklim, hama, genetika, timing. 2. Harga dan pasar, tren, siklus harga, fluktuasi permintaan, kebijakan. 3. Usaha dan finansial, struktur modal, arus kas, kewajiban kredit. 4. Teknologi. 5. Hukum sosial, kebakaran, banjir, regulasi, input, subsidi, pengaturan lahan. 6. Faktor manusia, kesehatan, keterampilan, moral, hazard, kehilangan tenaga kunci.
Dampak pada keputusan agribisnis, input dosis pupuk turun karena harga tidak pasti hasil. Skala usaha enggan ekspansi karena volatilitas, likuiditas, risiko gagal bayar saat biaya tunai naik. Jenis risiko utama dan penanganan. Penanganan identifikasi, pengukuran, dan penanganan risiko. Penanganan hindari, cegah, hentikan, tahan, pindahkan. Alat asuransi, biaya, hasil pendapatan indeks, pasar berjangka, hedging, produk dan pendapatan integrasi vertikal, teknologi adaptif, early warning. Resiko tak terhindarkan, sumber beragam, keputusan berdasarkan informasi dan instrumen mitigasi tepat.